Kau tahu, memasak adalah seni, dan aku seniman yang sempurna. Orang-orang seharusnya belajar memasak dariku. Ya Tuhan, aku ini sangat lembut. Sudahlah, kau ini bilang apa? Tidak usah sok pintar. Aku ini bahkan tidak bisa menelan makanan yang kau masak. Oh iya, itu sebabnya kau makannya sangat banyak. Sudah diam. Jangan terlalu bangga kau ya. Sudah, diam. Kenapa Arman lama sekali? Aku lihat dia banyak pikiran sejak kemarin. Dia bahkan tidak berbagi pikirannya denganku. Aku juga ingin berbagi sesuatu dengannya. Tapi bagaimana dia akan bereaksi? Dia mungkin tidak bereaksi sebelum memahami masalah ini. Wow, Mahira, sepertinya hari ini kau membuat sesuatu yang istimewa untuk Arman. Wow, Mahira, roti panggang ini enak sekali. Aku belum pernah mencoba ini seumur hidupku. Memang benar yang dikatakan, berikan makanan yang enak untuk suamimu dan dapatkan cintanya. Maksudku adalah kau sudah memenangkan hatiku dengan membuat roti panggang ini. Hah? Seorang istri memasak untuk suaminya dari hatinya. Kau harus berterima kasih pada Arman. Berterima kasihlah kepadanya karena kau bisa memakan masakan ini. Itu gara-gara dia. Arman, makanlah. Sudahlah, sudah. Aku juga mau membantu Mahira dengan makan roti panggangnya. Hei Bibi, seharusnya kau membantu, jangan hanya makan saja. Ahmad, aku butuh bantuanmu. Kak, tenang saja. Aku akan korbankan hidupku untukmu. Coba cari tahu nomor siapa ini. Dia mengirimi SMS ke Mahira berulang kali. Tunggu sebentar. Kakak jangan khawatir. Siapapun dia, aku akan cari tahu. Tapi hati-hatilah, agar Mahira tidak mengetahuinya. Iya. Memang benar kita bisa gagal dalam mengenali orang. Dan kau tidak seperti yang aku pikirkan. Tidak, Arman. Kau sama sekali tidak gagal dalam mengenaliku. Aku datang kemari untuk menghancurkan hidupmu. Dan ngomong-ngomong, terima kasih untuk ponsel ini. Saatnya untuk langkah selanjutnya. Aku ingin memberitahu sesuatu, Arman. Tapi aku takut kau tidak akan mengerti yang kukatakan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Mahira. Tapi aku takut aku tidak bisa menerima jawabannya. Aku tidak mengerti apa yang mengganggu Arman. Aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan mengganggu dia lagi. Aku harus bertanya padanya, apa masalahnya? Sampai kapan kau akan bertahan menyembunyikan kebenaranmu? Secepatnya kau akan terjebak dalam kebohonganmu sendiri, Mahira. Bukan aku yang berbohong, tapi kau yang berbohong. Berapa kali aku katakan bahwa semua ini adalah bohong, ini salah, kau salah paham. Tapi bukannya percaya dengan yang kukatakan, kau malah mencoba untuk menjebakku. Kau boleh saja berusaha keras, tapi kau tidak bisa main-main dengan hidup kami. Kau yang bermain-main denganku, Mahira.
Kau telah menghancurkan hidupku. Kau menikah denganku, lalu tanpa memberitahuku kau menikah dengan orang lain. Sekarang kau harus membayar semua pengkhianatan ini. Berapa kali aku katakan padamu, aku tidak pernah menikah denganmu, Ahmad? Apa kau tidak bisa memahami yang kukatakan? Aku bilang aku tidak berbohong. Bahkan di hari kau menikah, aku pun juga menikah. Tapi aku menikah dengan Azad, bukan denganmu. Tanggalnya sama. Dan bagaimana bisa aku hadir di dua pernikahan di hari yang sama? Kau tidak bisa memahami hal yang begitu sederhana. Aku sudah bilang, ini semua bohong. Ini kebohongan. Di balik ini ada konspirasi. Sesuatu yang gagal kita pahami. Tapi bukannya menyelesaikannya, kau malah ingin menghancurkan hidupku. Kau tahu perbuatanmu itu lebih baik dari aku, Mahira. Yang aku tahu hanyalah kita menikah hari itu. Dan surat nikah ini adalah buktinya. Surat ini akan berada di tangan Arman. Lakukan apapun yang kau bisa lakukan. Dan berhenti mengancamku dengan bukti-bukti ini. Karena apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kami. Dan aku tidak akan membiarkanmu merusak hubungan kami. Orang yang akan mengganggu sudah datang ke sini, Mahira. Lihat saja apa yang akan terjadi padamu sekarang. Iya benar Tuan, aku tidak punya masalah. Iya dalam 1 jam di kafe Iran kan? Iya aku akan datang. Baik Tuan. Apa yang kau lakukan di sini? Ahmad, kau mengikutiku ya? Apa kau tidak tahu malu? Pergi dari sini. Aku mau menemui seseorang. Aku sedang menunggunya. Pergi. Mahira, kau tidak bisa menyangkal kebenaran dengan melakukan semua ini. Lagi pula, aku datang ke sini bukan untuk mengganggumu. Aku hanya ingin minum kopi denganmu. Lihat kan, aku sangat sopan. Aku bilang aku akan... Hei, dia sadar. Dia sudah sadar. Hei, Apa yang terjadi? Kenapa kalian di sini? oh tidak apa-apa. Apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi padaku? Ya Tuhan, kau itu tadi pingsan di restoran dan dokter datang untuk memeriksamu. Aku rasa kau keracunan makanan. Untunglah ada Amatku. Maksudku Amat ada di sana. Jadi dia membawamu pulang. Terima kasih Ahmad, karena aku membawa Mahira pulang. Entah apa yang bisa terjadi jika kau tidak di sana. Tidak perlu berterima kasih padaku, Karman. Seseorang melakukan banyak hal untuk keluarganya. Dan kalian semua adalah keluargaku. Jadi itu adalah hal yang wajar kalau aku melakukannya. Dan kau menyuruhku untuk mengawasi Mahira, kan? Sudahlah. Semua baik-baik saja sekarang. Dan kita biarkan dia istirahat ya. Ayo pergi. Karman, untunglah aku ada di sana. Tapi kau harus tahu kalau itu semua bukan kebetulan. Kau menyuruhku untuk mengawasi Mahira. Dia menerima panggilan dari editornya. Dan dia akan bertemu dengannya di sana. Lalu aku berpikir untuk mengikutinya. Itu yang kulakukan. Jadi aku ke sana. Tapi dia bertemu dengan orang lain, bukan editornya. Mahira adalah kolumnis populer, dan dia punya banyak penggemar. Mungkin pria ini adalah penggemarnya. Tapi Karman, aku rasa penggemarnya ini sangat mengenal siapa Mahira sebenarnya. Apa maksudmu? Maksudku aku tahu dari para pelayan di sekitar. Dan mereka mengatakan bahwa pria ini sering ke sana. Namanya Sahid. Ya, namanya Sahid Nabi. Dan Karman,
Mahira sering pergi ke sana untuk menemuinya. Bisa jadi banyak alasan, Kak Arman. Tapi aku tidak mengerti. Untuk apa ada nomor lain yang menghubunginya? Itu aneh sekali menurutku. Tapi mungkin saja pria ini mencoba untuk mengganggu Mahira, benar kan? Iya, tapi apapun itu, dia pasti sudah memberitahumu. Bagaimana dia bisa menyembunyikan rahasia darimu? Ya, bahkan aku juga merasa dia pasti mengganggu Mahira. Jadi aku mengikutinya. Aku mengancamnya dan aku memukulnya. Tapi kemudian dia menceritakan hal seperti itu tentang Mahira. Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Dia hanya bilang Mahira punya tanda di punggungnya. Aku jadi berpikir, siapa yang akan tahu soal ini kecuali dirimu, Karman? Aku tidak pernah menyangka Mahir akan melakukan ini kepadaku. Dia harus menjawab semua pertanyaanku. Bagaimana orang lain bisa tahu tentang tanda yang ada di tubuhnya? Karman, tolong tunggu dulu. Kau tidak bisa langsung menghadapinya tanpa bukti-bukti yang kuat. Dan kita tidak punya bukti. Apalagi saat itu, Suhil mengatakan yang sebenarnya. Tanpa bukti, kau tidak bisa mengatakan dia selingkuh darimu. Mahira adalah istrimu. Menanyakannya sama seperti mempertanyakan karakternya yang keras kepala itu, Karman. Jadi beri aku waktu. Aku akan bicara dengan Suhil. Biarkan aku kumpulkan bukti-buktinya. Setelah itu kita akan bertanya pada Mahira. Jadi apa yang harus aku lakukan? Seseorang bisa hidup dengan rasa sakit tapi tidak dengan keraguan. Ini bahkan membuatku tidak bisa tidur. Karman, aku bisa memahami rasa sakit yang kau rasakan. Butuh waktu agar kebenaran ini terungkap. Rahasia akan segera terbongkar. Tapi tolong percayalah padaku. Aku akan berusaha, akan kuungkap kebenaran padamu. Ada beberapa alasan di balik kekecewaan Arman. Dia tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan. Dia menjauh. Dia bahkan tidak memberitahuku kenapa dia marah. Apa dia tahu kalau aku menyembunyikan sesuatu darinya? Tidak. Sekarang tidak ada ruang untuk salah pahaman di antara hubungan kami. Di mana ada kepercayaan, tidak akan ada keraguan. Aku tidak akan membiarkan ada masalah muncul dalam hubunganku sekarang. Sebelum masalah bertambah parah, aku sendiri yang akan mengatakan tentang kebenaran foto ini. Sejak kapan kau mulai mengetuk pintu? Kau punya kebiasaan masuk dalam kehidupan orang dan kamar orang lain tanpa mengetuk, kan? Mahira, seseorang harus memperbaiki kesalahannya tepat waktu. Jika tidak, maka waktu yang akan menghukumnya. Aku kemari untuk memperbaiki kesalahanku. Permainan baru apa ini? Hidup sedang bermain-main denganku. Aku tidak tahu apakah kau percaya atau tidak padaku. Tapi aku menjalani kehidupan di mana semua orang adalah kerabatku. Tapi tidak benar-benar yang menjadi milikku. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran tentang foto ini. Jelas sekali aku menikahi seorang gadis yang sama persis seperti dirimu, Mahira. Tapi ternyata aku salah. Aku tahu kalau kau juga menikah dengan Kak Arman. Dan sekarang kau sangat bahagia hidup bersamanya. Aku tidak ingin ada di antara kalian berdua. Jika pernikahan ini palsu, berarti foto ini palsu. Sekarang aku tidak akan mengganggumu dan Arman lagi. Maafkan aku, Mahira. Tolong maafkan aku. Dan sekarang, aku tidak akan ikut campur dengan hubungan kalian.
Sekarang kalau kau mau, kau bisa mengusirku dari rumah ini. Tapi rumah ini telah memberiku tujuan untuk hidup. Sebuah tujuan baru. Tujuan aku ingin membuatmu dan Arman bahagia. Dan kalau kau mau, aku akan pergi dan mengatakan yang sebenarnya pada Arman. Bahwa aku mengganggumu sampai sekarang. Tidak perlu, Ahmad. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Sekarang, setelah kau menyadari kesalahanmu, lupakan saja semuanya. Tidak perlu memberitahu Arman. Terima kasih, Mahira. Kau memiliki hati yang besar. Aku akan berdoa pada Tuhan untuk kebahagiaanmu dan Arman. Dengar, kami sudah menjelaskan semua prosedurnya. Jika kau menginginkan kehidupan baru, kau harus meninggalkan masa lalumu. Kau tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi semua ini bisa dilakukan melalui operasi plastik. Sekarang kau harus mengambil keputusan ini. Ini memang sedikit beresiko, karena wajahmu bisa berubah. Mungkin tidak ada yang mengenalimu setelah ini. Dan ya, kami sudah bicara dengan dokter tentang tanganmu. Percayalah padaku, kehidupan baru nanti akan menyambutmu. Aku percaya. Anakku, Tuhan memberimu kesempatan lagi. Biarkan dia melakukan tugasnya. Ambil kesempatan ini. Tapi perawatan ini bukannya sangat mahal. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Lihat ini. Ketika kami menemukanmu terluka di hutan, saat itu kau memakai semua ini. Ambillah. Anakku, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Tapi dengan mengambil keputusan yang tepat, kita pasti bisa membuat masa depan. Ambillah keputusan yang tepat dan mulailah hidup baru dengan wajah yang baru. Dokter, aku siap. Mahira, ini 2 tiket film untukmu dan Kak Arman. Ayo ambillah. Pergilah dan tanyakan padanya. Arman? Film? Ya Allah, Engkau selalu melindungi setiap umat-Mu. Hari ini aku membutuhkan bantuan-Mu. Beri aku kekuatan untuk bisa membalas dendam pada suamiku. Beri aku kekuatan untuk menghukum orang yang telah menghancurkan hidupku. Orang yang mencoba membunuhku. Amin. Nyonya, ini surat laporanmu. Terima kasih.
Apa yang terjadi? Apa kau baik-baik saja? Arman, hari ini aku senang. Sangat senang. Dan apa alasan kesenanganmu? Wow, itu sangat menyenangkan. Hah? Hah? Ada waktu yang tepat untuk menceritakannya. Ini tahun baru pertama setelah pernikahan. Ayo kita lakukan sesuatu yang istimewa. Baiklah kalau begitu, mari kita makan malam bersama. Bagaimana hubungan mereka bisa begitu kuat bahkan setelah begitu banyak konflik? Aku sudah bekerja keras untuk memisahkan mereka. Mereka tidak akan bisa bersatu. Wajah yang telah menghancurkan kebahagiaanku, tidak akan aku biarkan wajahnya tersenyum. Tidak akan pernah. Arman, malam ini akan menjadi malam paling istimewa dalam hidupmu. Kau akan melupakan semua keluhanmu setelah mendengar kabar baik ini. Mahira. Kau mempersiapkan perayaan ini dari hatimu. Aku juga sudah menyiapkan perayaanku sendiri. Sekarang kita akan lihat tahun baru ini membawa kebahagiaan dalam hidup siapa dan kesedihan dalam hidup siapa. Maaf, aku tidak memberikan hadiah apapun untukmu. Kau ada dalam hidupku. Apalagi yang aku butuhkan? Ada sesuatu yang kita berdua inginkan. Dan tanpanya hidup kita tidak akan lengkap. Keberadaan itu sangat penting, Arman. Aku tahu apa itu. Dan itu adalah sebuah kepercayaan. Setiap hubungan tidak lengkap tanpa kepercayaan. Maafkan aku, Mahira. Aku sudah meragukanmu. Sekarang aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Karena aku tahu bahwa kau hanya mencintai aku. Bukalah hadiah ini. Aku punya sesuatu untukmu. Menarilah denganku. Menari tanpa musik? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku sudah membuat beberapa persiapan. Arman, dengan tahun baru ini hidup kita akan dimulai kembali. Waktu ini sangat penting bagi kita. Saatnya membuatnya lebih istimewa. Sekarang tidak ada yang bisa datang di antara kita, Arman.
10, 9, 7, 6, 4, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ada apa, Arman? Semua baik-baik saja? Apa yang terjadi? Arman, Mahira? Mahira? Apa Mahir hamil? Ini adalah berita besar. Di saat musuh memulai kehidupan barunya, menghancurkan adalah hal yang sangat menyenangkan. Tahun barumu benar-benar sangat bahagia amat. Terima kasih. Sekarang aku menjadi seperti ini, semuanya karenamu. Kau memberiku kehidupan baru. Ketika aku kehilangan semua harapan, aku ucapkan terima kasih banyak. Kau sangat cantik, anakku. Lihat dirimu. Tuhan telah memberimu kesempatan yang baru lagi padamu. Jangan sia-siakan hidupmu. Tidak akan pernah. Aku akan mencari keadilan untukku. Orang yang paling aku cintai, dia telah mengkhianatiku. Dia harus dihukum karena pengkhianatannya. Tapi tidak dengan cara ini, anakku. Semuanya harus baru di tahun baru ini. Aku tahu ada seseorang yang akan mengubahmu sepenuhnya. Dan dia akan mengubahmu segalanya. Sehingga kau bisa menguasai dunia. Akan kukenalkan kau padanya. Bibi! Bibi! Jaga Mahira! Arman? 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 Biarkan aku melakukan sihir.
Selesai. Tunggu sebentar, oke? Sayang, sepatu hak tinggi bisa membuat gadis menjadi seksi. Coba ini. Kau bisa melakukannya. Ayolah. Ayo. Iya. Sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Bagus sekali. Arman? 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 Ahmad, di mana Arman? Aku mau bicara. Ahmad, ada seseorang yang mencoba membuat kesalahpahaman antara aku dan Arman. Mahira, Katakan di mana Mahira, Arman? tolong. Arman tidak akan mendengarkan aku. Dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa jika kau begitu terganggu. Siapapun dia, aku akan menghukumnya. Bagaimanapun juga kau sedang hamil. Kau tahu dari mana? Kita akan bahas soal ini nanti. Ini tidak penting. Yang penting adalah kau sedang hamil dan tidak baik kalau kau marah-marah dalam kondisi seperti ini. Aku harus bagaimana? Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada Arman. Ada kesalahpahaman. Aku berjanji, aku akan membawa Arman. Pergilah untuk saat ini. Aku tidak bisa hidup tanpa Arman. Aku tahu, Mahira. Aku kan sudah janji, aku akan membawanya. Tapi tolong pergilah. Lakukan demi anakmu. Ayo, pergilah. Pergilah. Mahira, kau sudah memohon cintamu hari ini padaku. Tapi kau tahu, aku ingin melihatmu seperti ini. Lemah dan tidak berdaya. Semuanya hilang. Dan hari ini aku merasa lega. Kita lihat, hadiah baru apa yang diberikan di tahun baru ini untukmu. Mengapa kau melihat ke sana? Tidak. Bagaimana dengan permainan? Yang kalah menawarkan minuman pada yang menang. Tentu. Kau siapa? Dia bersamaku. Dia milikku. Tolong maafkan aku. Gaunmu sudah ternoda karena aku. Pergilah dan bersihkan di kamar kecil. Jadi, dia itu pacarmu. Tidak. Bukan seperti itu. Kami hanya menghabiskan waktu bersama. Oh, Baiklah sayang, ayo kau bermain denganku. silakan. Kau tidak punya sopan santun bicara dengan seorang wanita? Tidak, tapi kalau dia mengajariku, aku mau belajar. Diamlah atau kau akan aku. Atau apa? Kau mau memukulku? Kau mau pukul? Ayo, pukul aku. Ayo.
Ya Tuhan, kau terlalu banyak mengeluarkan darah. Boleh aku tahu di mana rumahmu? Kalau boleh, aku akan mengantarmu pulang. Ngomong-ngomong, permainan masih belum berakhir. Kau telah menghancurkan hidupku, Mahira. Kau bahkan tidak berpikir sebelum kau mengkhianati orang yang sangat mencintaimu. Aku memang pernah membencimu. Lalu kenapa kau membangkitkan cinta di hati ini? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencintai seseorang. Tapi itu tetap tidak lengkap. Setiap kali aku harusnya mendapatkan cinta dalam hidupku. Aku hanya menerima pengkhianatan saja. Hanya pengkhianatan. Kau telah menghina cintaku, Mahira. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Arman? Arman? Arman, kau dari mana? Aku terus menelponmu sepanjang malam. Kenapa kau pergi begitu saja? Arman, dengarkan aku dulu. Aku bisa mengerti kemarahanmu. Beri kesempatan untuk aku bicara, Arman. Arman, jangan seperti ini. Aku tahu kau kesal, tapi foto itu adalah palsu. Katakan sesuatu padaku, Arman. Aku mohon. Cerai! Cerai! Apa katamu? Apa katamu? Aku memintamu untuk mendengarkan aku dulu, Arman. Beri aku kesempatan mengatakannya. Tapi kau mengatakan hal yang begitu besar tanpa mendengarkan aku lebih dulu. Ini bukan hanya hidupmu, Arman. Ini hidupku juga. Bagaimana kau bisa mengambil keputusan sendiri? Kau tahu sejak tadi malam, aku memintamu untuk mendengarkanku. Aku tidak tahu apa-apa tentang foto-foto itu. Semuanya bohong. Kenapa tidak percaya pada aku, Arman? Entah siapa yang mengambil foto itu, kapan, dan kenapa. Tapi beri aku kesempatan untuk berbicara. Kita akan memulai hidup baru di tahun baru ini, kan? Di mana tidak akan ada lagi tempat untuk kesalahpahaman.
Apakah seperti ini hubungan kita? Begitu lemah sehingga tidak bisa mempertahankan hanya satu kebohongan. Aku sudah bilang, aku ingin memberitahumu sesuatu. Memberitahu sesuatu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Arman. Kau akan jadi seorang ayah, Arman. Iya, Arman. Cinta kita, hubungan kita ini nyata, Arman. Dan anak ini adalah tanda cinta kita. Tapi kau tidak mau mendengarkan aku, Arman. Kau tidak beri aku kesempatan untuk mengatakan ini. Ini buah cinta kita, Arman. Kau akan jadi seorang ayah.